belajar mengajar kita seperti hari biasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini biasanya kita apa dulu? Berdoa. Satu silakan salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan belajar ya. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru mau tanya yang hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Devi. Materi Mak. Pertemuan berikutnya ya. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar IPAS. Kita masih di bab 1. Tapi kita sudah masuk di topik B, yaitu fotosintesis. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar topik A tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Siapa yang masih ingat bagian-bagian tubuh tumbuhan? Ada apa saja? Daun. Ya, apa lagi daun? Daun. Ya, apa lagi? Batang. Batang, oke bagus sekali. Siapa lagi? Masih ada? Iya, buah dan kira-kira siapa yang bisa menyebutkan salah satu dari fungsi bagian tubuh siapa? Misalnya akar, siapa yang bisa menyebutkan fungsi akar itu apa? Iya, salah satunya untuk menyerap air di dalam. Perhatikan, ini adalah percobaan kita untuk mengetahui apakah proses fotosintesis masih terjadi pada daun yang sudah dipetik. Dia masih mendapatkan sinar matahari. Coba kita menyelam dalam air, kita hembuskan apa kita? Apa kira-kira yang muncul di air? Gelembung. Ah, gelembung. Sekarang coba lihat daun. Ada gelembungnya kan? Ada ya? Ada. Ada gelembungnya. Jadi ini membuktikan bahwa proses fotosintesis terjadi walaupun daunnya sudah dipetik, tapi dia masih mendapatkan sinar matahari. Oke, hari ini itu yang akan kita bahas. Silakan simak baik-baik, duduk di kelompok masing-masing. Lembar tugas peserta didik per kelompok ya. Ini adalah tugas per kelompok. Nanti per kelompok. Ya. Bu Guru ingin coba bacakan percakapannya. Bacakan percakapannya. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Ya, sudah. Perhatikan buku paketnya halaman 11. Nah, jika di rumah kamu lapar, kamu minta dibuatkan ibu nasi goreng. Sebelum ibu membuat nasi goreng, dia harus menyiapkan bahannya dulu. Apa itu? Nasi, apa lagi? Minyak goreng, bawang, ya? Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Sebelum dia membuat makanannya, dia harus menyiapkan bahannya dulu. Perhatikan di pojok kanan atas. Di situ ada bahan untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Coba dilihat, bisa disebutkan untuk Ibu Guru.
baik-baik. Cara tumbuhan mengolah makanannya, karena proses fotosintesis ini ingat terjadi di daun, berarti tumbuhan membuat makanannya di daun. Bagaimana caranya Bu Guru? Pertama, daun itu mempunyai zat hijau daun yang disebut klorofil, ya. Tapi kita tidak bisa melihat mulut daun menyerap energi cahaya matahari. Daun juga atau tumbuhan juga memerlukan air. Dari mana airnya Bu Guru? Itulah fungsinya akar. Akar menyerap air dari dalam tanah. Kemudian melalui batang dia menyalurkan sampai ke daun, ya. Begitu caranya ya. Nah, kalau karbon dioksida Bu Guru dia peroleh dari mana itu tumbuhan? Kita manusia dan hewan menghembuskan napas. Setelah kita menghirup, kita hembuskan napas, keluarlah udara yang sudah mengandung cur. Itulah yang disebut karbon dioksida. Karbon dioksida ini juga digunakan tumbuhan atau tanaman untuk berfotosintesis. Ya, tadi sudah ada bahannya sudah ya, cahaya matahari sudah, air sudah, klorofil sudah, ya, karbon dioksida sudah. Sekarang apa yang dihasilkan setelah proses fotosintesis? Apa yang dihasilkan? Ibu menggoreng nasi goreng untuk kamu, jadilah nasi goreng. Sekarang daun memasak makanannya, dia menghasilkan apa? Ya, benar sekali, oksigen. Ya, oksigen apa lagi? Satu lagi apa? Karbohidrat. Jadi dua yang dihasilkan itu fotosintesis. Ya. Pertama oksigen yang kita hirup, ya. Udara segar yang kita hirup ini bukan berasal dari mana-mana, tapi dari hasil fotosintesis tumbuhan. Ya. Tumbuhan juga menghasilkan karbohidrat. Seperti apa? Ya, kalau tumbuhan mempunyai kelebihan makanan yang dia hasilkan, dia menyimpannya sebagai buah pada tanaman. Itu yang kita makan dasar buah-buahan. Ya, akarnya besar-besar, bisa kita konsumsi lagi. Itu juga hasil daripada fotosintesis. Ya, anak-anak sekalian, betapa pentingnya proses fotosintesis di bumi. Ya, kita bisa bayangkan seandainya tidak ada proses fotosintesis, apa yang akan terjadi? Ya, kita tidak akan bisa bernapas karena tidak ada oksigen yang dihasilkan dari hasil fotosintesis. Kita juga tidak akan mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis. Ya, maka itulah dikatakan bahwa proses fotosintesis adalah proses yang paling penting di muka bumi. Ibu guru akan persilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah siap semua siap? Ya. Sekarang Bu Guru, karena yang selesai pertama kelompok 2, Bu Guru persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sudah berdiskusi. Apa yang membedakan pot A dan pot B dalam percobaan adalah tanaman A disiram di luar, tanaman B disimpan di dalam lemari. Kedua, mengapa pot B layu walaupun sudah disiram air oleh Andra? Karena pot B tidak mendapat cahaya matahari, jadi tidak bisa berfotosintesis. Ya. Tepuk tangan untuk hasil diskusi kelompok B. Cepat semua. Anak-anak, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat baik sekali. Nah, adapun kesalahan yang masih ada, kita akan membahasnya atau mensinkronkan dengan kesimpulan kita atau refleksi kita hari ini. Silakan dicatat refleksi kita hari ini.
Ya, anak-anak, demikian untuk materi pelajaran kita hari ini, yaitu topik B mengenai proses fotosintesis. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dulu. Demikian, Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi itu